Jemaat yang terkasih di rumah masing-masing, warga GKJ Ambarukmo maupun segenap warga dimanapun berada dan dapat memantau siaran ini, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah untuk Minggu tanggal 22 Maret 2020. Dikarenakan sesuatu hal, kami melakukan peribadatan di rumah masing-masing dengan panduan. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tetap berkenan dengan peribadatan yang saat ini dilayankan. Terima kasih, kita akan segera memulai peribadatan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini di tengah suasana wabah penyakit corona yang sedang melanda dunia, kami beribadah secara khusus bukan di rumah ibadah atau gereja. Kepadamu ya Tuhan yang pengasih serta penyayang, kami mohon belas pengasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Bila cara ini tidak berkenan kepadamu, namun lihatlah bahwa kami tetap mewujudkan kesetiaan dalam ibadah sebagai sarana kami berbakti kepadamu. Berkatilah ya Tuhan dari awal hingga selesai nanti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sabda pengantar diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian rohani 97 bait yang pertama dan ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan melantunkan votum dan salam sejahtera. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus beserta dengan kita sekalian. Amin. Mari kita hayati sabda kasih yang Tuhan Yesus nyatakan dalam Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48 sebagai sarana kita mawas diri. Kamu telah mendengar firman,
Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa sempurna. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah menerima sabda kasih, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pertobatan yang akan kita awali dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai ketiga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu di hari ini. Banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hari-hari ini dan di hari-hari yang lalu. Dan tanpa sadar ya Tuhan, kami masih sering menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Terlebih, kami masih belum bisa saling menyayangi dan saling tolong-menolong di antara kami. Ya Tuhan, kami masih sering mendukakan hati kami dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami, ajar kami untuk saling berbuat baik kepada sesama kami, terlebih untuk selalu setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan memberikan peneguhan dalam hidup kita, sebab Tuhan menyatakan anugerah-Nya dengan sabda. Kiranya boleh disambut dengan penuh sukacita. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan juga memberikan sabda petunjuk kehidupan melalui pewartaan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, sabda anugerah pengampunan dosa telah kita terima, dan marilah bersama-sama kita menyanggupi akan petunjuk kehidupan yang telah kita terima juga dengan meneguhkan diri melalui kesukacitaan kita dari nyanyian Kidung Pujian 30 bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak terkasih, sekarang ini kita hendak menghayati sabda Tuhan melalui pewartaan Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah,
basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membangun mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya,
engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah dengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus padanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu arti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus pada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa. Demikian sabda Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saya menyampaikan tema menghayati pewartaan Injil Yohanes tadi, yakni percaya penuh karena Tuhan Yesus peduli. Percaya penuh karena Tuhan Yesus peduli. Tujuannya adalah kita dapat belajar meneladani orang buta sejak lahir. Meskipun menjadi pengemis, namun beroleh mujizat, percaya bahkan menyembah Tuhan Yesus. Sekalipun banyak yang meragukan dan tidak senang kepadanya, bahkan diusir, namun Tuhan Yesus tetap peduli. Puji Tuhan, luar biasa. Pertama yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak terkasih, bagi seorang buta sejak lahir, ini adalah menjadi problem tersendiri, dan pasti mengalami kesulitan ketika melakukan aktivitas sehari-hari, dan bahkan masyarakat pada waktu itu sudah menjadikan ia adalah orang berdosa, dan karena kondisinya itu ia menjadi pengemis. Dan bahkan murid-murid Yesus itu sendiri menganggap dan mempertanyakan yang berdosa siapa? Orang yang buta sejak lahir atau orang tuanya? Ini persoalan serius. Penghakiman terhadap orang-orang yang demikian sudah tidak baik ketika itu dikaitkan dengan suasana dalam keberdosaan. Seorang yang lahir sedemikian rupa ternyata mendapat tempat di hadapan Tuhan
kesempurnaan seseorang ketika sudah dibawa dari lahir ternyata diberi perhatian oleh Tuhan, dan oleh karena Tuhan Yesus menjawab, disitulah pekerjaan Tuhan hendak dinyatakan dan akan dinyatakan. Maka satu kebahagiaan tersendiri kalau boleh disebut sebagai mujizat dari Tuhan Yesus atas diri orang buta sejak lahir. Pastinya bersukacita ketika Tuhan Yesus yang melakukan mujizatnya dengan ludah yang dioleskan pada tanah, kemudian diadukkan pada tanah, kemudian dioleskan pada mata orang buta tadi, kemudian pergi ke Siloam, akhirnya melihat. Puji Tuhan, luar biasa. Namun rupanya kebahagiaan ternyata sedemikian rupa justru ada orang-orang yang tidak senang, tetangganya mempertanyakan dan tidak menunjukkan respon yang menyenangkan. Nah, selama ini banyak yang mengenal dia sebagai seorang pengemis. Bahkan orang-orang Farisi sebagai kalangan orang Yahudi yang berpengetahuan, yang berkaitan dengan pekerjaan luar biasa, supaya kalian tahu tentang kitab suci, derajat status sosialnya tinggi, meragukan juga, bahkan marah, bahkan mengusir, hanya gara-gara Yesus yang menyembuhkan itu pada hari Sabat. Dianggap larangan melakukan aktivitas di hari Sabat, dan itu bagi mereka dinilai sebagai dosa besar karena pelanggaran terhadap firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kesukacita yang ada pada orang buta sejak lahir ternyata harus ada proses ujian sebelum dia merasakan sukacitanya itu dengan sempurna, dengan baik dan sepenuh hati. Sukacita yang dia alami ada problematika. Yang kedua, kita dapat belajar dari sabda Tuhan ini. Sekalipun orang buta sejak lahir yang sudah menderita disembuhkan oleh Tuhan Yesus, di tengah sukacitanya itu dia tahan uji ketika banyak orang mengejek, mempertanyakan, proses diadili dengan banyak pertanyaan berulang dibawa ke sana kemari, sampai pada akhirnya diusir. Dia semula mengatakan tidak tahu, tidak tahu, itu yang dia jawab. Tapi begitu pertanyaan bertubi itu dia akhirnya menyadarkan dia, berkesimpulan bahwa kalau bukan orang yang dikehendaki Tuhan, tidak akan mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Luar biasa. Dia berjuang seorang diri. Saat mengemis mungkin dia diabaikan, dihina, dicaci, betul. Sudah ditempa dengan kondisinya. Dan sekarang ketika dia beroleh sedikit kebahagiaan, dia ternyata tegar. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ia dapat mempertahankan keyakinannya di tengah banyak orang yang meremehkan, merendahkan, bahkan mengusirnya. Dia bahkan mengungkapkan ketika orang tuanya juga tidak membela dia karena orang tuanya takut pada orang-orang Yahudi. Bahkan dia punya keberanian untuk mengingatkan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu tentang siapa Yesus. Aneh juga mereka yang belajar kitab suci sampai tidak tahu tentang kedatangan orang yang membawa kemuliaan surgawi untuk manusia yang sebenarnya tidak beroleh kesempatan, tetapi rupanya beroleh kesempatan karena kondisi tidak sempurna sejak dari itu. Satu mujizat yang luar biasa. Maka yang ketiga, di tengah
ujian semacam itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, muncul keyakinan yang sepenuh hati. Ia percaya kepada Yesus dan dia telah berjuang untuk mempertahankan kepercayaannya itu. Luar biasa. Dia tidak patah semangat sekalipun dia diusir, tidak masalah. Dia sudah terbiasa menderita, dicaci, dihina, dibenci, menjadi tempatan di dalam hidup ketika ia yakin bahwa beroleh mukjizat dari orang yang dia tidak tahu, dia tidak melihat. Tapi mukjizat itu menjadi sumber kekuatan untuk dia berani bersaksi. Akhirnya kesaksian itu ia nyatakan kalau dia tidak diutus dari atas, dari surga, kalau dia tidak punya kuasa dari Bapa di surga, tidak mungkin melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan akhirnya dia tahu ketika Yesus menyapa, percayakan engkau kepada anak manusia. Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus padanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, buah dari perjuangan iman itulah yang kemudian menjadikan kita mengerti orang lain boleh meninggalkan, orang lain boleh mencaci, orang lain boleh merendahkan, orang lain boleh mengusir. Ternyata Tuhan mau peduli. Semoga ini berproses dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak peristiwa kehidupan ketika saya, Bapak Ibu Saudara, mungkin pada hal-hal tertentu direndahkan, tidak diberi kesempatan karena satu kondisi yang kita dianggap berdosa, situasi dan keadaan yang membuat kita tidak berdaya karena percaya kepada Kristus, bukan karena kesengajaan kita. Mungkin orang mengatakan kita berdosa karena orang menganggap Yesus berdosa, melakukan hal-hal yang seperti disampaikan oleh orang Yahudi. Yesus tidak benar, Yesus Mesias yang tidak benar, sebagainya. Tapi ketika kita meyakini pekerjaan Tuhan dalam kesaksian kitab suci itu utuh, dan kepercayaan yang teruji adalah dengan sepenuh hati, maka yakinlah Tuhan itu peduli. Saat ini kita memang bergumul dengan situasi keadaan global yang sedang dilanda wabah virus corona. Ada banyak problem di sana sini di berbagai negara. Perbedaan pendapat, silang pendapat, adu argumentasi. Bahkan orang ada yang memanfaatkan kesempatan dengan menebar berita tidak baik, tidak benar, mencari keuntungan sendiri. Mengerikan. Dan semoga ketika Yesus meludah, mengaduk dengan tanah dan mengoleskannya pada mata orang buta, kemudian beroleh mukjizat, melihat karena pergi ke kolam Siloam. Semoga saya Bapak Ibu juga merasakan bagaimana kita beroleh hikmat dari cara Tuhan Yesus menyembuhkan. Virus corona menular melalui droplet air liur kita yang bisa menjadi penyakit. Mereka yang terpapar dengan air liur manusia yang terjangkit. Tetapi kemudian luka-luka batin umat manusia, luka-luka batin kita akan disembuhkan ketika kita melihat karya Tuhan Yesus yang meneguhkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melihat ketika tenaga kesehatan berjuang di garda terdepan. Kita melihat pemimpin yang terpapar
persoalan itu agar rakyat menjadi baik dengan pencegahan, antisipasi, bahkan pengobatan yang berbiaya mahal dengan peralatan yang terbatas. Semoga itu dapat dimaknai bahwa itu menjadi batu ujian. Saya, Bapak, Ibu, Saudara ada dalam batu ujian. Dan biarlah kita tidak terjebak pada dilema berkepanjangan saling membenarkan diri tanpa isi. Bahkan kita bisa saja saling berperang dengan ayat-ayat yang ada dalam kitab suci sebagai pembenar. Mari kita menyadari sebagai orang yang bejo, orang yang merasakan sukacita dalam Kristus. Karena apa? Kita akan melihat kemuliaan Kristus dalam kelemahan diri kita, dalam perjuangan mereka-mereka yang berjibaku dengan virus corona, mereka-mereka yang terlentang di rumah sakit, bahkan tidak punya tempat di rumah sakit, mereka-mereka yang ada dalam pengawasan. Dengan cara apa? Saya rasa dengan mematuhi aturan-aturan yang ada, pembatasan diri terhadap gerak langkah kita dalam keramaian, sesungguhnya itu membantu daripada kita berdebat, daripada kita berselisih. Karena dengan demikian kita akan merasakan saling kepedulian kita. Kita beruntung beroleh kesaksian dari orang berajak lain yang teruji dan tidak luput, tidak patah semangat. Maka mari kita pergunakan waktu di tengah peribadatan rumah masing-masing sebagai waktu kita retreat, menguji diri, bukan mengunci diri, menguji diri, bukan mengunci. Artinya bahwa kita terus berdoa pada Tuhan, berharap kepada Tuhan betul, patuh pada peraturan yang ada, menolong kita dan menolong banyak orang. Sehingga itu cara yang dipakai oleh Tuhan, bahwa Tuhan peduli pada manusia dan kita tidak akan menyia-nyiakan hal peduli itu yang Tuhan nyatakan, agar semuanya kembali menjadi kondusif. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama, dan saatnya bagi kita untuk mengucap syukur atas firman Tuhan melalui persembahan yang kita akan dasari dari sabda Tuhan melalui Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita kumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing yang nanti akan kita kumpulkan bersama ke gereja ketika kita dapat bertemu, atau dapat dikumpulkan dengan cara yang lain. Mari terkumpulnya persembahan kita iringi dengan pujian Allah Peduli. Tiada satu pun yang
terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita ulang dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, puji syukur pada kesempatan kali ini kami boleh kembali menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Suci. Kami naikkan ungkapan syukur kami atas kelimpahan berkat yang telah Tuhan curahkan pada kami, keluarga kami, hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mendoakan keluarga-keluarga jemaat Tuhan di dalam kami memelihara anak-anak titipan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan terangi kami dalam kami saling menjaga, kami saling memelihara, kami saling menguatkan di dalam kami menghadapi segala hal yang terjadi di atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan keluarga-keluarga ataupun saudara-saudara kami yang saat ini tengah menderita sakit. Kami doakan, kami mohon Tuhan berkenan hadir melawat. Tuhan berkati segenap perawatan anggota keluarga lain yang merawat atau bahkan tenaga kesehatan yang merawat. Tuhan pakai sebagai sarana, Tuhan memberikan
perawatan dan memberikan kesembuhan, sehingga segera kami boleh kembali bersama-sama menyatakan sukacita kami atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan, utamanya pada saat ini kami merasakan suasana yang sangat berbeda, suasana yang penuh dengan pergumulan, terutama terkait dengan wabah virus corona. Ya Tuhan, bukan hanya wabah ini mengancam tubuh jasmani kami, tapi ancaman virus corona juga sudah sedikit banyak mempengaruhi keadaan psikologis kami, sehingga suasana hari-hari belakangan ini terasa mencekam, terasa suasana ketakutan. Untuk itu kepada Tuhan saja kami menggantungkan harapan. Tuhan kiranya berkenan melawat, menengok kami, menyertai kami dalam ketidakpastian, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan kami. Kami senantiasa menggantungkan diri hanya kepada kasih karunia Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat kami juga mendoakan gereja-gereja dalam memelihara jemaat Tuhan di bumi ini. Ya Tuhan, kiranya pelayanan-pelayanan kami menjadi sarana kami berbagi berkat, kami menjadi saluran bagi Tuhan memberikan berkat bagi saudara-saudara kami di sekitar. Kami juga mendoakan bangsa dan negara, kami doakan pemimpin-pemimpin yang saat ini tengah juga bekerja ekstra keras mengatasi dampak dari merebaknya virus corona. Tuhan kiranya menunjukkan kekuatan kemuliaan Tuhan, sehingga di ujung perjuangan kami, pergumulan kami bukan bermegah diri, tetapi senantiasa hanya mengingat bahwa segala sesuatu terjadi atau tidak terjadi karena kehendak Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga sudah menyisihkan persembahan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola, sehingga persembahan Tuhan menjadi sarana bagi kami untuk turut serta memberikan sarana prasarana bagi pelayanan jemaat Tuhan di gereja kami khususnya, atau di sekitar masyarakat pada umumnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh naikkan doa-doa syafaat kami. Kami naikkan doa-doa ini hanya dalam nama Putramu yang tunggal juru selamat kami, yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri meskipun saat ini beribadah di rumah. Bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan menganugerahkan berkat kita hayati dalam kebersamaan saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah peribadatan kita kali ini yang kita selenggarakan di rumah kita masing-masing. Semoga tetap menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Marilah ibadah ini kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 413, bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah peribadatan kita hari ini yang sudah kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan kami yakin bahwa Bapak Ibu tetap menghayati dengan hikmat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada peribadatan selanjutnya. Tuhan memberkati.